Bencana banjir akibat dari siklon badai Seroja yang menerjang Provinsi Nusa Tenggara Timur hari Minggu pasca tanggal 4 April 2021 berhasil memporak-porandakan seantero Nusa Tenggara Timur dari Kupang sampai Malaka, Flores, Sumba, Alor, Rote, dan Sabu semua hampir terkena dampak bencana. Mungkin sudah waktunya kita belajar, kita teredukasi tentang mitigasi banjir. Kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang mitigasi banjir. Mitigasi banjir tidak bisa dilakukan secara parsial atau segmental, tapi harus komprehensif sepanjang sungai dari hulu sampai hilir. Mitigasi harus segera dilakukan sebab seluruh perangkat daerah dan pusat dikomandani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Beberapa waktu ke depan kita tidak tahu akan terjadi banjir lagi karena hujan masih memiliki intensitas tinggi. Memang harus diakui biaya mitigasi itu mahal, tapi jelas lebih mahal merekonstruksi kerusakan dan mengganti kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir. PBB mencatat biaya mitigasi sebesar $1 Amerika setara dengan $7 biaya kedaruratan dan pemulihan. Lebih buruk lagi, jika ada korban jiwa, maka nyawa tidak ternilai harganya. Maka untuk kajian detail mitigasi, sangat diperlukan penyusuran sungai dari hulu sampai hilir, sehingga kita akan tahu bahwa telah terjadi perubahan yang sangat luar biasa di bagian puncak, bagian tengah, dan bagian hilir. Perubahan di bagian hulu. Di bagian puncak gunung sudah didominasi menjadi kawasan wisata, permukiman, hotel, villa, perkebunan, pertanian musiman. Air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah berubah menjadi air permukaan yang akan mendorong terjadi erosi tanah. Tanah hasil erosi akan masuk ke sungai dan mengakibatkan pendangkalan pada sungai atau saluran. Hasilnya, daya tampung sungai atau saluran berkurang dan akan meluap. Kalau erosi terjadi tiap tahun dan sedimentasi atau penangkalan semakin tebal, maka air permukaan yang masuk ke sungai semakin tidak tertampung dan areal yang kebanjiran akan semakin meluas tiap tahun. Lapisan tanah di lereng juga akan kritis dan akan mudah longsor. Selama ini, tanah di lereng bisa menempel karena adanya akar pohon. Dengan berubah menjadi tanaman semusim, akar serabut pohon, tanaman semusim tidak dapat meningkatkan kohesi atau aya ikat tanah. Akar tersebut tidaklah sama dengan akar tunjang yang berfungsi sebagai angker atau paku. Lebih parah lagi, jika tutupan lahan di daerah hulu ini adalah lahan terbangun seperti hotel, villa, perumahan, maka kemungkinan longsor sangat besar terjadi. Tanah longsor yang masuk ke sungai bisa diikuti banjir bandang. Perubahan di bagian tengah.
Sedimentasi sungai yang tebal menyebabkan tambahan ruang di bantaran sungai. Tambahan ruang tersebut menggiurkan banyak orang untuk menempati tanah pekarangan itu. Hasilnya, orang mulai berdatangan beramai-ramai membuat rumah tiap tahun. Perubahan fungsi yang awalnya dipersiapkan untuk jalan air berubah menjadi kawasan permukiman permanen padat. Yang lebih mengenaskan, sungai dijadikan tempat sampah. Saat volume air besar, lembah sungai tidak bisa menampung lagi, sehingga air meluap menjadi banjir. Karena semakin banyak permukiman di sepanjang sungai, maka jalan air semakin sempit, sehingga banjir juga akan semakin meluas. Awalnya hanya membanjiri pemukiman liar di lembah sungai yang berkebanjiran. Saat jalan air semakin sempit, maka banjir akan meluas ke tempat lain yang awalnya tidak pernah kebanjiran. Perubahan di bagian hilir. Bagian di tengah dan hilir terjadi pemumpaan air tanah dan pembangunan tanpa mempertimbangkan cadangan sumber daya air. Di beberapa tempat, pengambilan air tanah melebihi volume cadangan yang diizinkan. Hal ini mengakibatkan ambivalen secara perlahan atau cepat. Salah satu tanda telah terjadi ambivalen adalah munculnya genangan yang dulunya belum pernah tergenang. Di sini kita coba menganalisis risiko banjir. Penanganan risiko banjir harus dilakukan di seluruh bagian secara komprehensif dari hulu sampai di hilir, sehingga risiko bencana musiman bisa dikurangi, bahkan mungkin bisa dicegah. Kerjasama antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota menjadi keharusan karena air permukaan atau air banjir tidak akan mengenal batas administratif. Pemodelan dapat memberikan gambaran simulasi yang akurat, sehingga memberikan ruang bergerak yang cukup untuk evakuasi. Pemodelan yang akurat akan memberikan tawaran tindakan solutif yang paling efektif untuk pengurangan risiko banjir. Nah, kesimpulannya, tindakan terukur dan kerjasama menjadi sebuah penanganan risiko banjir. Sekian teman-teman, kita jumpa lagi di episode berikut. Salam hormat, salam TTS Namas.